Oke, salam untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan memberikan satu edukasi kepada kita semua seputar iman Kristen. Dan edukasi yang akan saya berikan ini berangkat dari satu video yang dimana ada seorang pemuda yang berlatar belakang Katolik. Dia bertanya tentang keberadaan Yesus kepada seorang Ustadz Kainama. Dan di dalam pertanyaan itu, percakapan mereka, dia bertanya tentang uh, kemana Yesus pada saat umur 12 tahun. Kok Yesus menghilang? Nah saudara, perlu saya tegaskan kepada kita semua, agama apapun kita, saya mau tegaskan kepada kita bahwa ketika engkau mau bertanya tentang kitabmu dan imanmu, jangan engkau bertanya kepada orang yang di luar agamamu. Kenapa? Dia tidak lebih mengerti, dia tidak lebih paham tentang kitabmu dan imanmu, agamamu. Dia tidak lebih paham. Sebab apa? Dia berada di luar agamamu. Jangan engkau bertanya kepada orang itu, apalagi kita lingkungan Indonesia ini yang sangat panas ketika bertanya tentang isu agama ini dan seputar agama-agama. Jadi perlu saya katakan kepada kita semua bahwa engkau ketika mau bertanya tentang imanmu dan kitabmu, kepercayaanmu, jangan engkau bertanya kepada orang yang di luar agamamu. Masih banyak orang yang ada di dalam agamamu yang masih mumpuni untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada kita semua bahwa bertanyalah kepada orang yang tepat, kepada orang yang benar, atau bertanyalah kepada orang yang netral. Sebab apa? Bisa saja orang itu memiliki satu tendensius kepada agamamu atau memberikan penafsiran-penafsiran seenak jidatnya. Ya, tidak menggunakan interpretasi-interpretasi yang benar menurut hukum-hukum penafsiran. Artinya bertanya kepada orang yang tepat dan benar. Lalu yang kedua yang mau saya bahas di sini yaitu Ustadz Kainama sempat mengambil ayat di dalam Lukas pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-46. Ya, Ustadz Kainama berkata bahwa Yesus kalau dia itu seorang yang berinkarnasi dari kealahannya, harusnya kan dia tahu. Karena konteks pada saat itu di dalam Lukas pasalnya yang kedua itu ayat yang ke-40-an itu, konteksnya yaitu Yesus berada di bait Allah. Perikop pun berkata bahwa Yesus berada di bait Allah, bukan berada di madrasah. Ustadz Kainama berkata bahwa tempat itu dengan segala penafsiran-penafsirannya, dia berkata bahwa Yesus berada di madrasah. Sama seperti Islam yang lakukan sekarang ini. Bukan begitu. Perikop pun sudah berkata bahwa Yesus berada di bait Allah. Jangan kita pakai penafsiran-penafsiran seenak kita, semau kita. Ya, lalu kita mulai memplesetkan ayat itu, lalu kita mulai memperkosa ayat itu. Ayat itu sudah berkata bahwa Yesus berada di bait Allah. Yesus berada di dalam lingkungan alim ulama, orang-orang yang berada di bait Allah. Ya, lalu Ustadz Kainama berkata bahwa kalau Yesus itu Allah, harusnya dia tahu kenapa dia harus bertanya lagi kepada alim ulama. Itu di ayat ke-46. Tapi saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa jangan hanya melihat satu ayat, lalu kita mencomot-comotnya, lalu kita mulai memperkosa ayat itu. Saudara, ayat 46 yang engkau katakan itu, saudara coba lihat di ayat yang ke-47. Saya bacakan ya. Ayat 46, Yesus ada di dalam lingkungan alim ulama, lalu Yesus bertanya di situ kepada mereka. Lalu di ayat yang ke-47, saudara, saya bacakan kepada saudara. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Artinya begini, Yesus memberikan jawaban yang tidak bisa
dijawab oleh alim ulama. Yesus memberikan satu pertanyaan kepada alim ulama. Pertanyaan-pertanyaan yang Yesus lontarkan kepada alim ulama dan kepada orang-orang yang duduk di bait Allah itu. Mereka tidak bisa menjawabnya. Itulah sebabnya mereka heran akan kecerdasan Yesus. Dengan segala jawab yang dilakukan oleh Yesus. Analoginya kan begitu. Artinya ketika Yesus melontarkan pertanyaan kepada mereka, mereka tidak bisa menjawabnya dengan baik. Lalu di ayat yang 47 setelah ayat yang Anda katakan itu, mereka tercengang-cengang, mereka heran akan kecerdasan Yesus dengan segala jawaban yang diberikan oleh Yesus. Analoginya kan begitu, artinya ketika Yesus melontarkan pertanyaan, mereka tidak bisa menjawab. Dalam kapasitas Yesus masih usia anak-anak. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa kapasitas yang Yesus miliki, hikmat yang Yesus miliki adalah hikmat dari natur dia sebagai Allah. Ya, berbeda dengan anak-anak seusianya. Itulah sebabnya mereka tercengang-cengang. Mereka sangat heran dengan apa yang Yesus lakukan pada saat itu. Dan saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa di mana Yesus selama itu? Yesus berada di bait Allah. Dan Yesus pun ikut dididik oleh Maria dan Yusuf sama seperti anak-anak yang lain. Kenapa? Karena dia, yang pertama, dia Allah 100% dan dia manusia 100%. Kenapa harus begitu? Memang Yesus adalah manusia yang unik. Orang yang unik di dalam dunia ini. Kenapa? Dia memiliki dui natur yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Diperuntukkan untuk apa? Untuk menebus Anda, untuk menebus saudara dengan saya. Kita semua menebus dunia. Yohanes 3:16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia berbicara tentang semua manusia tanpa dibatasi oleh agama apapun. Jadi semua kita manusia ditebus oleh Allah, ditebus oleh Yesus Kristus, oleh karya Yesus Kristus di kayu salib. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada saudara bahwa jangan kita asal-asal saja menjawab tentang kitab-kitab orang lain yang sebenarnya saudara tidak mumpuni di situ. Saudara tidak memiliki kapasitas-kapasitas yang memadai untuk menjawab dengan tafsiran saudara itu terhadap ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Jadi, untuk kita semua, mari kita sama-sama menjaga kestabilan antar umat beragama. Jangan kita mendiskreditkan satu persatu. Biarlah video ini bermanfaat untuk semua yang menonton, dan mari kita saling menjaga kehidupan antar umat beragama. Thank you. God bless.